welcome back to my channel. Di episode kali ini aku mau ngebahas salah satu topik yang sering banget kalian tanyain mengenai gimana sih caranya masuk ke dalam dunia jurnalistik, menjadi jurnalis, reporter, news presenter, news anchor, gimana caranya. Nah, di episode ini aku akan ngasih tahu semuanya, mulai dari cara kerjanya, cara masuknya, gajinya berapa, terus apa keuntungan, dan juga mungkin hal yang harus dikorbankan ketika menjadi seorang jurnalis. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, dan juga share, like, comment, dan nyalain tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru setiap minggunya. Ayo, jangan lupa! Oke, sebelum kita mulai video ini, kayaknya lebih baik aku ganti wardrobe aku dulu supaya kelihatan seperti presenter. Bahkan aku mau pakai blazer pertama yang kupakai untuk siaran di televisi berita pertamaku di TVRI. Itu sekitar tahun 2013, aku masuk bulan Juni. Jadi itu kurang lebih berapa? 7 tahun yang lalu. Jadi kira-kira bajunya masih muat nggak? Dan aku masih kelihatan segemes dulu pertama kali masuk dunia TV? Langsung lihat aja ya. Oke, aku mau ganti baju. Yay! Ini dia blazer yang aku pakai. Ini adalah blazer pertama yang aku beli untuk jadi seorang presenter di TVRI. Dan ternyata setelah aku runut ke belakang, itu bukan tahun 2013, melainkan tahun 2012, which is itu 8 tahun yang lalu. Jadi cerita awalnya aku ikutan casting itu bukan tanpa persiapan atau tanpa niat atau nggak sengaja. Jadi awalnya di tahun 2012 aku pernah ceritakan, aku pernah ikutan salah satu pageant, itu pageant kedua aku, Miss Indonesia, dan mewakili Banten. Setelah masuk top 15 dan aku selesai ikut pemilihannya, ada agensi yang dimiliki dari televisi tersebut menawarkan untuk terjun ke dunia entertainment. Dan di saat itu aku tertariknya untuk jadi seorang presenter, terlebih ke jadi news presenter. Karena dari background pendidikan, aku juga kuliah udah semester 2 di UI, ngambilnya journalism juga. Jadi aku pikir ini kayak cocok deh sebenarnya sama path yang aku kejar dan juga sesuai dengan latar belakang pendidikan aku. Dan ingat banget pas lagi pembekalan di Miss Indonesia ada Mas Arief Suditomo. Pada saat itu beliau adalah presenter berita di seputar Indonesia RCTI dan sempat ngasih kelas public speaking juga di sesinya Miss Indonesia pas karantina. Dan di situ aku juga nanya, Mas, kira-kira kalau misalkan saya mau jadi presenter, di news presenter bisa nggak sih? Gitu. Terus dia bilang minimal kalau misalkan mau jadi news presenter harus S1. Nah, itulah yang aku inget banget. Jadi walaupun aku belum menamatkan S1, cita-cita aku tetap tinggi, semangat juangnya tinggi, dan gak berhenti buat nyari kesempatan. Gitu. Saudara, TVRI kembali menjumpai Anda dalam Indonesia Malam edisi hari Minggu 8 Maret 2015 bersama saya Anastasia Pradita. Ya saudara, Kejaksaan Agung hingga saat ini belum menentukan waktu pelaksanaan eksekusi mati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selama 60 menit ke depan saya Anastasia Pradita akan menemani Anda dalam obrolan budaya. Nah, tadi kan kita udah lihat video-video aku pas siaran di tahun 2012 sampai dengan 2015. Jadi itu adalah video dan foto-foto footage pas selama aku siaran di TVRI, televisi pertama aku siaran. Gimana? Lumayan banyak kan progresnya dari 0 sampai 3 tahun kemudian. Banyak improve-nya karena kan aku belajar juga learning by doing, kemudian di lapangan ketemu banyak senior. Anyway kan senior-senior di TVRI itu dari beragam angkatan. Jadi aku bisa belajar banyak dan belajar pakem-pakem jurnalistik juga di TVRI. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan kita ini, aku mau cobain gimana caranya menjadi seorang news presenter. Atau maksudnya ini loh, cara ngomong news presenter. Coba ya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Selamat Malam Indonesia bersama saya Anastasia Pradita, masih dari TVRI, dan berikut adalah 3 informasi utama kami. Pemerintah mengadakan penyuluhan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan kontak fisik selama berlangsungnya PSBB. Beberapa lokasi di Jakarta dijadikan pusat untuk pengecekan PSBB dan masih banyak warga yang terkena sanksi. Dan inilah menu takjil yang akhirnya dijual melalui online yang memadati banyaknya e-commerce di Indonesia. Berikut seputar Indonesia Malam selengkapnya. Ya kurang lebih begitulah ya, masih kayak ngarang-ngarang gitu kata-katanya, tapi kurang lebih begitulah cara aku dan penampilan aku ketika menjadi seorang news presenter. Masih cocok kan? Sebenarnya masih sangat merindukan pekerjaan sebagai news presenter karena itu seperti pacar pertama, pekerjaan pertama yang benar-benar aku sukai banget. Jadi sangat memorable, sangat berkesan buat aku, dan tentunya akan menjadi sesuatu yang selalu kuingat seumur hidupku.
Berapa sih dan bagaimana mekanisme gajinya seorang jurnalis gitu kan? Jadi kalau di beberapa televisi nggak setiap orang masuk ke TV langsung jadi news presenter. Biasanya mereka akan masuk ke dalam suatu masa inkubasi, kemudian dilatih. Ada yang namanya misalkan kayak jurnalis training program, ada yang misalkan broadcasting management training, semacam itu. Nanti di dalam masa-masa itu mereka akan di-train dulu menjadi seorang jurnalis yang bagus di lapangan, jadi bisa liputan, bisa live report, bisa nulis berita di redaksi. Nah, disitulah kita masih belum mendapat kesempatan untuk menjadi seorang presenter dan masuk ke studio. Biasanya kita masih di lapangan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada saat itulah kita baru memegang gaji pokok aja. Gaji pokoknya berapa tergantung sebenarnya pengalaman kita dan dealing kita sama HRD-nya, sama office-nya juga gitu ya. Kalau misalkan ada yang dapat misalkan salary-nya itu UMR gitu ya, karena belum ada pengalaman sama sekali, atau punya nilai jual lain-lain, pada saat itu kan aku keluaran pageant juga gitu kan, jadi masih bisa bergain soal gaji pokok. Dan sangat bagus banget kalau gaji pokok itu kita udah kasih yang menurut kita pas di kita, karena nantinya naikin gaji pokok itu gak gampang setelah kita masuk ke dunia kerja. Setiap tahunnya kenaikannya juga masih bisa dihitung, kurang dari 10%, mungkin sekitar 8% gitu untuk kenaikannya. Dan itu namanya istilah insentif siaran. Jadi seorang presenter itu setiap dia naik layar dapat insentif sesuai durasi dan juga golongan sebenarnya. Jadi durasi siarannya berapa lama nih? Ada yang kayak cuman news flash, cuman sebentar doang, cuman kayak less than 1 minute, mungkin dia salary-nya sekian. Kemudian levelnya apa? Kalau misalkan dia junior kah, senior kah, atau media. Jadi ada masing-masing pembagian harga yang berbeda-beda nih untuk fee insentifnya. Nanti habis itu diakumulasi, ada gaji pokok dan juga ada gaji insentif siaran gitu kurang lebih. Jadi menyenangkan sekali, semakin banyak kita siaran, gajinya juga semakin besar gitu. Jadi aku udah lulus dari S1 di UI, Ilmu Komunikasi, spesialis di jurnalism di FISIP UI fakultasnya. Aku merasa kayak butuh tantangan baru, pengen mencoba hal baru, ingin mengembangkan bakat dan rasa ingin tahuku di tempat yang lebih luas. Akhirnya aku bergabung di Kompas TV, itu adalah news channel juga. Jadi beda banget kerja di televisi milik negara dan di TV swasta di Kompas TV, dan itu juga menjadi TV berita juga. 24 jam isinya berita, bahkan mereka itu live-nya, siaran live-nya itu udah 18 jam sehari. Jadi benar-benar hektik banget dan aku merasakan sekali transisi, sehingga sebagai seorang reporter pun, reporter dan juga presenter, aku harus kerja ekstra nih, liputan di lapangan, kemudian siaran juga. Karena siaran itu 18 jam, aku pertama kali gabung di Kompas TV dapat program Kompas Dunia, dan itu siarannya jam setengah 12 sampai jam 12 malam. Bayangin dong, luar biasa sekali. Gimana cara kerjanya? Nah, itu aku akan jelasin. Oke, ketika jadi presenter, biasanya kalau presenter-presenter baru nih akan ditaruh di program-program yang mungkin jam kerjanya kurang ideal. Aku kerja pertama kali jam setengah 12 malam sampai jam 12, itu untuk siaran di Kompas Dunia, durasinya setengah jam, dan itu adalah program yang membahas mengenai berita di seluruh dunia, jadi berita-berita internasional. Nah, aku masuknya jam berapa dong? Kalau misalkan aku kerjanya jam setengah 12, apakah cuma siaran aja? Oh tidak. Jadi aku ritme kerjanya pada saat itu jam 12 siang udah di kantor, aku review berita-berita dan juga materi-materi liputan yang akan aku jalani, diskusi sama Korlip, koordinator liputan yang mengagendakan jadwal liputan masing-masing reporternya. Kemudian aku kadang-kadang suka review tuh, kayak siaran aku semalam tuh seperti apa, bagus nggak performanya. Nah, itu aku lihat. Setelah jam 12, jam 2 siang aku biasanya langsung berangkat liputan bareng sama tim. Jadi ketika kita udah diplotin nih, oh ya Dita nanti liputan sama siapa, misalkan sama A, kameramennya, drivernya B, nanti berangkat ke lokasi ini, liputan soal apa, dan live-nya di jam berapa aja, biasanya gitu. Jadi udah ada jadwal-jadwalnya untuk tim siang. Nanti aku liputan sampai jam 9 malam, terus aku balik lagi ke kantor jam 9 malam untuk make up, jam 10 make up, terus aku baca-baca berita, mungkin istirahat sebentar gitu, siap-siap siaran jam setengah 12 sampai jam 12 malam. Bayangin, jadi aku kerja kayak berapa tuh? 12 jam, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam.
Dan bersyukur banget di Kompas TV aku banyak banget ketemu orang-orang penting di masa-masa yang luar biasa banget, gak setiap orang bisa dapat kesempatan itu. Kemudian juga aku pernah liputan pada saat itu penggerebekan teroris di daerah Tangerang. Itu bener-bener kayak mendebarkan bagaimana orang Indonesia ketika ada peristiwa justru warga kampungnya keluar semua dan berkumpul di lokasi di TKP. Bayangin aja kayak mereka nggak memperdulikan keselamatan gitu ya. Tapi menyenangkan sih di situasi seperti itu kita akhirnya bisa mengontrol suasana, kemudian mencari banyak informasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi serunya seperti itu, dan aku juga harus bisa mengontrol rasa deg-degan kita mungkinnya pada saat itu, mungkin mencegah fokus kita terganggu, gimana harus bisa deliver suatu informasi yang akurat dengan tenang, walaupun kita sebenarnya deg-degan juga kan gitu nyampe di lokasi. Itu seru banget. Dan aku beberapa kali dapat berita yang eksklusif, dapat langsung dari orang-orang penting, bagaimana cara aku menjalin hubungan yang baik dengan narasumber. Terus aku juga bisa dapat kesempatan-kesempatan yang langka gitu. Jadi aku bersyukur banget sih, di situ aku terasah banget secara mental, strategi, kemudian juga gimana aku bisa membangun networking. Jadi aku bersyukur banget ketika di lapangan, kita matang di lapangan, kita punya kualitas yang bagus. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian mengenai suka dukanya menjadi seorang jurnalis, news presenter. Sekarang mau sukanya dulu apa dukanya dulu? Duka. Oke, sedih ya, orangnya suka melankolis nih yang videoin. Jadi dukanya dulu ketika jadi seorang jurnalis itu, pertama mungkin kita lelah ya, lelah banget secara fisik dan juga mental, itu pasti. Karena tuntutannya tuh tinggi banget, apalagi di news channel. Jadi secara mental aku kayak exhausted, itu pernah banget. Karena mungkin kurang tidur, kurang istirahat, kemudian juga kerjanya harus di lapangan, panas-panasan, kemudian juga makan yang gak terkontrol, gak terjadwal dengan baik gitu kan. Terus mungkin suka duduk di lantai gitu, karena kan gak ada tempat menunggu untuk setiap lokasi liputan kan. Terus juga kadang-kadang diperlakukan kurang enak. Kalau misalkan kita sebagai jurnalis perempuan kadang-kadang suka dilecehkan secara verbal sama beberapa orang tuh pernah. Terus juga ada yang nggak sengaja menyentuh bagian-bagian tubuh kita yang nggak sopan gitu, sengaja maupun nggak sengaja kan kadang-kadang juga tetap aja ya itu bikin kita merasa dilecehkan. Banyak sih pengalaman-pengalaman yang bikin kita ngerasa kayak sebenarnya it's not safe for women, tapi loh kenapa enggak gitu kan, karena semua pekerjaan itu terbuka kok kesempatan buat perempuan dan laki-laki, tergantung kita menempatkan diri, itu udah pasti. Jadi secara mental, kadang-kadang juga tim di lapangan kan juga sama-sama capek, kemudian punya masalah sendiri di rumah, terus juga jauh pulangnya gitu kan. Jadi mungkin beberapa ketika kita harus kerja bersama-sama mereka emosional gitu, jadi kurang enak diajak kerja sama, itu ada. Jadi secara mental mungkin kita kerja bareng sama produser yang terkenal galak misalkan, itu kadang-kadang juga bikin cobaan tersendiri, itu ada. Kemudian secara fisik juga tadi aku udah bilang kan, seperti apa aktivitasnya pasti kita harus punya fisik yang kuat banget, kalau enggak akan sering sakit. Bahkan aku pernah susah makan waktu itu, terus telat makan, akhirnya juga efeknya ke fisik, itu aku sampai operasi usus buntu. Jadi banyak hal lah yang bikin kita akhirnya secara fisik dan juga mental breakdown, itu ada. Kemudian itu satu. Kedua mungkin waktu sama keluarga, aku tuh kayak selama kurang lebih 5-6 tahun pertama kerja di televisi itu nggak pernah tahun baruan bareng keluarga, itu selalu liputan di lapangan, entah di beberapa titik. Waktu itu pernah di Ancol, pernah juga di Bundaran HI. Jadi waktu sama keluarga tuh nyaris gak ada. Kemudian pas lagi Natalan, ya aku sih gereja ya, tapi pada saat itu aku liputan justru di katedral. Terus pernah juga pas lagi lebaran, karena aku non muslim jadinya aku terus yang bertugas harus liputan ke beberapa lokasi arus mudik. Jadi aku justru live report di lapangan, itu pernah berkali-kali, bertahun-tahun. Jadi 3 tahun awal di TVRI begitu, di Kompas TV awal pindah juga begitu. Jadi itu mungkin ada waktu sama keluarga kurang, kemudian fisik dan juga mentalnya juga breakdown. Nextnya mungkin sering berantem kali sama pacarnya, itu udah pasti ya. Mungkin karena jam kerjanya nggak pernah cocok, kita sibuk banget. Ketika weekend mau jalan, aku weekend justru kerja. Apalagi waktu itu aku sempat kuliah juga, jadi kayak waktunya sangat sibuk. Jadinya sering berantem kecil, nggak percayaan, pergi kemana sama siapa gitu. Padahal kan kita liputan dan kerja gitu kan. Mungkin karena itu komunikasi dan intensitas ketemunya kurang, jadi suka ribut. Kadang-kadang juga orang di dunia kerja, di
dunia broadcast dan jurnalis akhirnya juga banyak yang lupa nikah gitu, agak mengkhawatirkan lah kalau untuk perempuan kadang-kadang gitu. Terus ini berapa, udah 3 ya. Terus apa lagi ya, dukanya lagi gak terlalu sih, seneng-seneng aja sih aku sebenarnya. Oh mungkin panas-panasan kali ya, mungkin gak suka panas-panasan. Aku pernah liputan waktu itu kalau nggak salah ada pesawat jatuh di daerah Tanjung Priuk, itu adalah titik untuk pengambilan puing dan juga jenazah korban. Jadi beberapa diambil di lokasi jatuhnya terus diantar ke Tanjung Priuk. Ya itu kan agak panas, kemudian juga bukan daerah yang nyaman gitu kan, nyari makannya susah, terus itu air laut, jadi yang nggak nyaman itu sih udah pasti, rasanya nggak nyaman. Itu ya, itulah kurang lebih dukanya. Udah jangan bersedih-sedih, sebenarnya itu duka tapi karena udah berlalu aku agak merindukan saat-saat itu sih. Untuk sukanya sebenarnya kalau diceritain nggak akan selesai, banyak banget sukanya. Tadi aku udah bilang, ketemu sama orang penting iya, terus dapat akses gratis, terus bisa apa ya, kemana-mana punya free pass, kadang-kadang kita punya press ID. Terus kadang-kadang nih, tapi nggak boleh dicontoh ya, kadang-kadang ditilang kita bisa ngeles gitu, ya saya kan jurnalis gitu, tapi nggak boleh. Aku sekarang nggak pernah melanggar peraturan sih, karena menurut aku kalau bisa, karena kita seorang jurnalis ya kita harusnya tahu aturan yang ada. Oke, di bagian terakhir ini aku mau nambahin tips and trick buat kalian kalau misalkan mau melamar menjadi seorang news presenter di beberapa channel yang kalian suka banget. Misalnya kalian kayak punya target, gue harus masuk di TV ini nih sebagai news presenter di televisi ini gitu. Ada beberapa tipsnya, aku rangkumin aja menjadi 3 tips aja untuk menjadi seorang jurnalis atau news presenter or news anchor, you name it. Apa aja? Oke, 1, itu pertama kalian harus dress impressively. Jadi kalian harus berpakaian yang membuat orang itu impresif, terkesan dengan penampilan kalian. Jadi ketika ngelamar pekerjaan, dipanggil gitu ya untuk panggilan pertama, apalagi langsung ketemu user, itu kalian harus berpenampilan yang menarik, pakai baju yang fit sama badan kalian, yang warnanya cocok sama warna kulit kalian. Kemudian juga jangan pakai yang kebesaran, apalagi kekecilan. Dan please banget kalau cowok pakai sepatu, jangan pakai kaos kaki putih, it's big no-no. Bahkan nggak cuman buat yang nerima kalian kerja ya, buat perempuan pun kalau lihat cowok pakai kaos kaki putih, pakai sepatu pantofel, kayak oh my god, where are you going gitu ya, kayak lo dari masa yang mana gue juga nggak ngerti. No, jangan ya, lo bukan mau sekolah gitu. Terus kemudian mungkin rambutnya juga rapi, jadi secara look kalian tuh bagus. Kemudian perempuan juga put a little makeup on your face, paling nggak kelihatan fresh gitu ya. Jangan sampai masalah keluarga tuh kelihatan di wajah kalian hanya karena kalian nggak bisa make up tipis yang cantik gitu ya. Jangan juga make upnya kayak lo mau kondangan atau lo mau kawinan gitu, jangan juga. Pokoknya make it simple and impressive, itu 1. Kemudian kedua, kalian harus bikin CV yang menarik, semenarik mungkin. Kalian bisa bikin dengan banyak template, sekarang udah beredar banget di berbagai website, bisa pakai canva.co and apapun. Kalau kalian bisa desain, why not, just do it. Terus juga bikin pengalaman kerja kamu apa aja, jadi orang akan gampang lihat di situ. Terus background kamu di education juga, dan juga tampilkan foto yang menarik, itu sangat-sangat membantu. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk bawa portofolio kamu. Portofolio itu kalau misalkan seorang presenter kan pasti dilihat tuh, kayak kalian pernah siaran di mana aja gitu. Kalian bisa simpan linknya, beberapa link, atau mungkin kalian bikin video profile, jadi kalian bisa compile video-video siaran kalian dan itu bisa ditunjukin seperti ini loh kualitas saya ketika ada di layar. Itu buat kalian yang udah pernah siaran gitu. Jadi itu 3 tips buat kalian. Sisanya kalian harus semangat, jangan berhenti mencoba. Kalau udah rezeki nggak akan kemana, pokoknya terus berusaha dan juga berdoa, karena dari setiap apa yang kita inginkan, Tuhan itu akan selalu ada dan mengamini itu. Jadi jangan khawatir kalau rezeki nggak kemana untuk semua yang berusaha. Oke, itu aja tips dari aku. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya, dan sampai ketemu on the next video. Bye.